Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan ke presentasi tentang perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, saya memperkenalkan diri saya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Nurul Salma Afifah, NIM 23215013. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Akan mereview jurnal yang berjudul Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Volume dari jurnal tersebut 11 halaman 88 sampai 96. Tahun dari jurnal tersebut 1 April 2021. Penulisnya adalah Dea Satira dan Titis Nistiasari. Selanjutnya saya akan membacakan jurnal penelitian. Tujuan dari jurnal penelitian tersebut. Penelitian dan ini bertujuan untuk menguji pengaruh perdagangan internasional yang diukur dengan nilai ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan Gross Domestic Product atau GDP periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2020. Subjek penelitian jurnal tersebut, ekspor impor produk domestik bruto. Selanjutnya, saya akan membacakan metode penelitian dari jurnal tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan metode kuantitatif. Hasil pengujian membuktikan bahwa ekspor berpengaruh terhadap GDP dengan nilai T statistik sebesar min 4,030,253 lebih besar dari T hitung 1,98045 dan nilai probabilitas 0,00001 kurang dari 0,05. Impor tidak berpengaruh terhadap GDP dan T statistik sebesar 1,602,771 lebih kecil dari T hitung 1,98045 dan nilai probabilitas 0,117 lebih besar dari 0,5. Untuk mengetahui pengaruhnya secara bersama, digunakan uji F di mana nilai ekspor dan impor secara simultan berpengaruh terhadap GDP yang ditunjukkan oleh F statistik sebesar 15,64496 lebih dari F tebal 3,07 dan nilai probabilitas 0,00001 kurang dari nilai signifikasi 0,05. Besarnya pengaruh simultan dapat dilihat dari nilai adjust R squared sebesar 19,75%, sedangkan sisanya sebesar 80,25% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya saya akan membacakan hasil dari penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Febrianti 2019 yang menyatakan bahwa impor tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismanto Lr. 2019
menyatakan bahwa impor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra 2012 dan Pridayanti 2014 menyatakan bahwa impor berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kekuatan dari penelitian jurnal tersebut, tingkat ekspor yang tinggi akan memberikan pendapatan yang tinggi bagi satu negara, sehingga semakin tinggi ekspor akan membuat neraca pembayaran negara menjadi surplus dan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi negara. Serta menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sismanto LR 2019 menyatakan bahwa impor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kelemahan dari penelitian jurnal tersebut dalam penelitian menyatakan bahwa impor tidak mempunyai pengaruh terhadap GDP. Tidak berpengaruhnya impor terhadap pengaruhnya ekonomi di Indonesia dikarenakan Indonesia adalah negara yang lebih banyak menggunakan produk dalam negeri dibandingkan dengan produk luar negeri. Banyak pengusaha kecil maupun menengah yang menghasilkan produk mampu bersaing dari segi harga, kualitas, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana pemerintah membatasi kegiatan perdagangan internasional, maka pemerintah akan produk domestik semakin meningkat dibandingkan produk asing, sehingga naik turunnya nilai impor dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari penelitian jurnal tersebut mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil dari penelitian jurnal perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka kesimpulan dari hasil penelitian adalah secara parsial ekspor memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan secara parsial impor tidak memiliki pengaruh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun perlu diwaspadai ketidakseimbangan neraca perdagangan dan upaya diversifikasi produk impor dan ekspor agar ekonomi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar global. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.